Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman. Di sini sebenarnya kenalin aku Sunuf Akbar. Jika mana jadi gue. Di sini aku mau bantu teman-teman buat ngerjain soal UAS Astruk 2 di tahun lalu ya. Selasa 14 Juni 2022. Kalau dulu yang buat itu Prof John soalnya, dan saat tahunku itu kan online ya, jadi karena ini materinya matrix, kami terbantu dengan menggunakan program Excel. Kalau buat teman-teman offline sekarang, mungkin saran aku bisa kayak cari-cari aja cara buat inverse, transpose, matrix di kalkulator gitu ya, di YouTube atau di Google mungkin ada. Oke, aku bakal coba bantu buat jelasin. Jadi di sini soalnya ada dua, yaitu soal pertama terkait dengan metode displacement, lalu soal kedua metode direct element. Oke. Oh ya, ini aku kebetulan bisa minta jawaban dari Prof John sendiri. Nanti bisa aku lengkapin pakai Excelku perhitungannya biar lebih bisa dimengerti. Oke. Aku coba ya untuk soal nomor 1 dulu. Ini soalnya diketahui portal sebagai berikut. Ini dengan nilai sekian dan didapatkan dimensi seperti ini ya, dengan beban 6 Newton, lebar bentang balok 8 meter, lalu kantilever 2 meter diameter, dan panjang kolomnya 4,4 meter. Untuk dimensi kolom dan baloknya 30 kali 60, kolomnya 30 60, balok 30 kali 80. Nah, untuk pengerjaan pertama seperti yang sudah dijelaskan di kuliah ya, kayak urutannya gitu, dari matriks A, S, B, K, perbedahan, terus gaya dalam, dan juga NDM. Oke, yang pertama kita cari tahu dulu terkait dengan degree of freedom-nya. Karena ini portal simetris, jadi bisa diasumsikan ini tidak bergoyang dan menggunakan derajat kebebasan struktur 2. Jadi di diagram PX-nya kita asumsikan begini untuk gaya yang pertama, lalu momen yang kedua seperti ini. Lalu di diagram F-nya di kolomnya yang bawah searah, yang atas juga searah. Juga sama di kolomnya juga ya, searah jarum jam. Oke, untuk penggabungannya seperti ini. Jadi nanti ada F2 di sini, lalu dilawan dengan seperti ini. Lalu dari P1 seperti ini, dilawan dengan seperti ini untuk F3 dan F4. Begitupun seterusnya. Nah, didapatkan P1 itu F2 ditambah dengan F3. Lalu P2-nya F6 ditambah sama F4 ya. Nah, didapatkan, aku coba buka Excelku. Ini ya. Menggunakan matriks ini. 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1. Mengapa demikian? Seperti yang diketahui, kalau F1-nya kan nggak ada, jadi 0, terus F2-nya 1, F3-nya 1, kalau ada ya. Dari sini ya, F2, F3, terus lainnya nggak ada 0, 0, 0, kayak persamaan linear biasa, tapi dalam bentuk matriks ya. Sekarang ini F4 berarti 1, 2, 3, 4, 1, 0, 1. Jadi di bawahnya pakai kolom. Oke, lanjut ke bawah. Terkait dengan matriks A, kita tentukan dulu besaran menambangnya dari inersia kolom dan baloknya. Pakai rumus biasa, 1/12 BH pangkat 3 ya. Didapatkan 0,0054 meter pangkat 4, dan juga baloknya 0,0128 meter pangkat 4. Untuk panjang kolomnya tadi 4,4, lalu lebar baloknya 8 meter. Nah, untuk perdimensi lainnya, kita bisa menentukan dari 4i per L-nya, dan juga 4i per L dari balok dan kolom. Dan juga 2i per L. Nah, kita masukkan ke dalam matriks strukturnya. Matriks X, maksud saya. Dari ketentuan yang udah ada, kan ini 4i
lalu bawahnya 2EI, terus sampingnya 2EI, bawahnya 4EI, begitu pun seterusnya secara diagonal ya. Nah, didapatkan seperti ini, dikalikan dengan E kali E2, E3, 4 sampai 6. Nah, lalu kita mulai dengan penggambaran matriks B. Nah, di sini disamakan matriks B sama dengan matriks A transpose. Nah, kita gambar dulu dengan asumsi seperti ini. X1 dengan displacement seperti ini, ke kiri dan ke bawah. Jadi E1-nya 0, E2 kan di sini tadi kan 1 sama E3 di sini. Lalu yang 4-nya 0, E5 0, E6-nya 0. Nah, untuk yang kedua, untuk goyangannya E1-nya 0, E2-nya 0, E3-nya 0, E4-nya ini 1, E5-nya 0, E6-nya 1. Ini E5, ini E6. Lalu dimasukkan ke dalam matriks tadi, didapatkan ini ya, seperti persamaan tadi. E2-nya tadi ada 1, E3-nya 1, lalu di X2-nya E4-nya 1, E6-nya 1. Nah, berarti sama ya, matriks B sama dengan matriks A transpose. Penggambarannya seperti di Excel. Lalu untuk matriks K atau A dikalikan dengan matriks S dan dikalikan dengan matriks A transpose. Kita cari dulu matriks S dikalikan dengan matriks A transpose. Kalau di Excel menggunakan fungsi ini, MO dari array ini dikalikan dengan A transpose. Lalu di Ctrl Shift Enter kalau di Excel. Kalau untuk offline mungkin bisa dicari ya, buat teman-teman kayak perkalian biasa aja, baris dikali kolom, baris dikali kolom, baris dikali kolom ditambah baris dikali kolom gitu. Nanti hasilnya matriks 2 kali 6. Lalu sudah didapat SAT, terus dicari dengan matriks A1 atau matriks A dikali matriks SA transpose, didapatkan seperti ini. Dan perkalian sama yang tadi, perkalian dari A dan juga SA transpose, didapatkan 22618,182, terus 6400, 6400 dan 22612,182. Lalu lanjut ke matriks P, informasi aksi. Di sini kalian harus mencari dulu momen-momen yang ada. Nah, jadi kan di soal matriks aksinya ini 6 ton ya, berarti dapat dari 1/12 dikalikan dengan 6 dikalikan dengan 8 kuadrat, dapat 32 ton. Lalu untuk cantilevernya ini kan ada 4. Untuk yang ditumpan ini kita anggap 0 ya, karena kan nggak ada jaraknya. Jadi yang diperhitungkan yang cantilever. Untuk yang cantilever berarti kan tinggal beban dikalikan jaraknya, berarti kan 4 dikalikan dengan 2 atau 8 ton meter. Lalu digabungkan dengan bentukan seperti ini, 32 dikurangi dengan 8 untuk yang P1. Lalu yang P2 nya ini ya, maaf ini sebenarnya nggak ada P3 nya, jadi P1 P2 aja yang dipakai. Oke, lanjut ke matriks. Di sini sebutannya matriks SA transpose, itu dianggap matriks K ya. Lalu ini di inverse kan, jadi maaf bentar. Ya, kalau di Excel saya ini intinya kan di perkuliahan itu matriks P sama dengan matriks ASA transpose dikalikan dengan matriks X. Nah, yang dicarikan matriks X, otomatis yang sebelah sini ASAT-nya harus ditranspose dulu kan.
mohon maaf, di inverse. Jadi harus dikalikan di posisi sini kan. Jadi A1 dikalikan dengan P gitu. Ini matriks P kayak gitu ya. Jadi kalau di Excel dengan rumus min first dari yang akan di inverse dikalikan dengan P, lalu didapatkan X-nya atau deformasinya sebesar ini 0,00148 radian dalam satuan radian, lalu yang bawahnya berkebalikannya atau min 0,0148 radian. Nah, langsung ke matriks F atau matriks bebannya. Mohon maaf momen, tapi di sini disamakan dengan F. Jadi kalau diperkalikan ini kan F sama dengan SAT dikalikan dengan Fx. Oke. Mohon maaf. Oke, halo, sorry tadi ada gangguan. Oke, bisa dilanjut ya. Jadi di sini udah sampai matriks F ya. Untuk perkaliannya, jadi dikalikan fixnya atau momen yang tadi fixnya 32 Newton meter. Ini ya, 32 Newton. Dijumlah semua. Jadi pertamanya ini dikalikan dulu. Jadi S1 dikalikan dengan X. Dapatkan ini, lalu dijumlahkan. Dan hasilnya ini. 7,265, 14,529, terus ini min 22,529, dan 22,529. Nah, untuk mencari bidang FBD-nya, kita kan perlu hal satunya untuk yang di bawah ini. Jadi dari persamaan tadi, jadi F1, F2 dibagikan dengan panjangnya ini, lebar dari balok, digan berapa? Dan maaf, lebar dari kolom 4,4. Oke. Jadi didapatkan ini, tinggal kita plot ke FBD-nya. Jadi kan hasil dua-duanya 4,953 ke arah kanan, lalu ini tadi asumsinya ke kanan, kita karena hasil min kita kalikan ke kiri, diganti ke kiri. Lalu untuk yang ini juga normalnya ya. Lalu untuk gaya-gaya yang lain, intinya kalian paling enggak udah bisa ngeplot yang ini yang kita tadi hasilkan. Untuk penjumlahan yang lain-lain seperti 4 ton dari gaya yang lain yang dari cantilevernya, lalu juga 6 tonnya juga boleh dimasukin, itu lebih baik lagi. Di sini untuk yang ini kan momennya 22,524 dari sini, F3 F4 nya tadi. Jadi kan asumsinya F3 nya kita searah jarum jam semua kan. Di sini bernilai negatif jadi berlawanan, jadi searah jarum jam. Seperti itu. Bisa diaplikasikan ke yang lain. Terus dari FBD-nya kita bisa menggambar bidang NDM-nya. Pertama dari NDM, untuk yang kolom itu 32 dari sini 32. Lalu ini apa yang baloknya 4,953 bawah ya, dengan perjanjian arah seperti biasa. Untuk kolom kanan negatif ke dalam lah ya, ke dalam negatif, terus kalau balok negatifnya ke bawah. Terus bidang D-nya seperti ini, dari 24 ini, lalu di bawah juga 24 untuk balok. Lalu untuk cantilevernya 4, ini dari yang ini bernilai positif. Lalu yang ini dari yang 4,953 yang ini ya, jadi bernilai positif. Untuk bidang momennya tinggal plot juga. Sebenarnya plotting dari ini aja cukup, tapi kalau mau sampai momen maksimal
boleh dikerjakan, tapi menurut saya juga nggak terlalu harus dikerjakan karena waktunya yang mepet ya. Oke, mungkin agak rumit, tapi ya coba direnungkan dikit ya. Oke, untuk soal 2 ya. Kita ada soal terkait metode direct elemen dan ukuran kolom sebagai berikut. Maaf, ini sebenarnya 8,8 karena ini L ini 2L ya. Ini seharusnya 8,8. Dan Prof John lagi capek. Oke, kita lanjut. Dengan dimensi seperti ini, kita gambarkan dulu diagram Px-nya. Diagram Px seperti ini, kita misalkannya. Lalu di sini ditulis fixnya 23, satunya di bebasnya. Lalu batangnya satunya yang batang balok, yang bawahnya kolomnya jadi 2. Nah, kita seperti biasa. Pertama, kalau di perkuliahan kan diajarkan seperti ini. P1, P2, P3, P4 ini seperti ini, 0, 1, 0, min cos, terus sin per L, sin per L juga gitu. Diikutin aja. Jadi kan ini karena yang pertama ini balok kan sudutnya 0 derajat ya. Jadi cos alfanya 1 dan sin alfanya 0. Masukkan ke matriks A seperti yang sudah diajarkan di perkuliahan. Dapat seperti ini. Oke. Lalu lanjut ke matriks S-nya. Matriks S-nya seperti yang sudah diajarkan juga. Kan F1, F2, F3. Matriks S-nya ini ya. EA per L 00, 0, 4EI per L, 2EI per L. Terus 0, 2EI per L, 4EI per L. Dimasukkan saja. Jadi kita buat dulu EI per L-nya berapa, terus 4EI per L-nya berapa, terus 2EI per L-nya berapa. Dapat seperti ini. Sekian. Setelah itu ke matriks ini. Asat elemen. Jadi di sini kita ubah dulu aja dari SA transpose. Jadi matriks S dikalikan A transpose. Dapatkan seperti ini. Lalu dimasukkan ke dalam ini. Matriks S. Jadi matriks A dikalikan dengan matriks SA transpose. Ya, didapatkan seperti ini. Lalu kita tulis tadi yang perumpamaannya kan 1, 2, 3-nya seperti ini gayanya. Jadi gaya 1 itu gaya momennya, 2 gaya normalnya, 3 gaya rintannya. Nah, yang kita ambil yang saya kuning ini ya, untuk ke-1-nya. Lalu elemen kedua kita cari dari sini. Dengan tadi kan untuk elemen 1 itu balok, jadi elemen 2-nya kita pakai kolomnya dengan sudut 90 derajat ya terhadap horizontal. Jadi sin alfanya 1, sin cos alfanya 0. Oke. Ini mungkin salah nulis juga Prof. Ini sin alfanya 1 ya. Oke, dilanjut. Tapi perhitungannya benar kok. Seperti biasa matriks A dulu, mendapatkan sekian. Lalu lanjut ke matriks S. Matriks S-nya kita cari lagi EA per L, 4EI per L, 2EI per L-nya. Dapatkan sekian. Lalu dibuat ke matriks asat elemen. Kita SA transpose dulu. Lalu dikalikan dengan matriks A, dapatkan seperti ini. Seperti biasa tadi, tulis penggambarannya 1, 2, 3 di belakang, 1, 2, 3 di belakang.
kita ambil yang di belakang. Nah, nanti didapatkan matriks K strukturnya ini. Mohon maaf sebelumnya, saya juga agak lupa terkait matriks K struktur yang metode direct elemennya. Karena di Excel saya yang dulu kayak kurang ada. Mungkin dari penggabungan dari K1 sama K2-nya. Bisa dibaca lagi teman-teman. Nah, untuk hasil akhirnya tadi kan ditanyakan matriks bebannya. Saya matriks beban. Jadi dari perkalian ini mungkin dari 1/12 kali Q kali L kuadrat dari yang ini. Momen ini 38,72. Lalu udah didapatkan ini P1-nya di berapa? P1 kan P1-nya itu momen ya. Momennya 38,72, terus P2-nya tadi normalnya 0 karena nggak ada gaya yang di sini. Lalu P3-nya gaya vertikalnya 26,4. Oke, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Dari yang aku lihat, kalau aku boleh bilang, UAS ini dalam waktu 100 menit. Kalau online dulu pun mungkin sampai matriks S lah maksimal kalau aku dulu. Jadi itu pun kebantu sama Excel. Jadi kalau offline besok ya menurut saya sekitar 70% harusnya kalian bisa lah dengan udah tahu alur pengerjaannya sama cara transpose dan inverse matrix secara cepat dan benar dengan metode Gauss-Jordan atau metode apa itu bisa dilakukan. Oke. Ya mungkin sekian dari saya. Semangat teman-teman. Gak ada yang mustahil. Semoga aja ada kebijakan dari dosen terkait ini kan matrix. Kita kan yang penting udah tahu cara pengerjaannya atau tahu flowchart pengerjaannya. Jadi mungkin alat bantunya bisa dipertimbangkan lagi dengan Excel mungkin atau apapun. Mungkin bisa ditanyakan aja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.